Halo, kembali lagi dengan YouTube saya, Diva Amia Fadilah, NIM 026 dari jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan belajar bersama menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung sesuai dengan SNI 1726-2019 menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, pada kali ini kita akan melakukan perencanaan rumah sakit 6 lantai yang berada di daerah saya, yaitu Magetan. Gimana ya caranya? Check it out! Jangan lupa like, comment, share, and subscribe! Oke, kita langsung aja ke perencanaan rumah sakit 6 lantai. Di mana ada data bangunannya, yaitu tinggi bangunan 23 meter dan tinggi tiap lantainya 3,7, untuk lantai dasarnya 4,5, kemudian untuk lebarnya 15 meter dan untuk panjangnya 30 meter. Nah, untuk balok yang kita rencanakan yaitu ukuran 30 x 50 dan kolomnya 50 x 50. Untuk plat lantai yang digunakan yaitu 12 cm dan plat atapnya 10 cm. Nah, material yang kita gunakan ada beton K350 dengan kuat tekan 30 MPa. Kemudian ada baja tulangan BJTS 40 dengan FY 400 dan FU 570 MPa. Kemudian ada BJTP 24 dengan FY 240 dan FU 390 MPa. Oke, kita selanjutnya ke perencanaan pemodelan. Langsung aja kita klik file, kemudian new model. Untuk satuannya kita pilih kilonewton-meter, kemudian kita pilih kilogram. Nah, untuk ini kita bisa lihat pada soal, untuk tingginya sendiri kita ada 6 lantai, berarti 6. Kemudian untuk arah Y-nya ada 3 dan kemudian arah X-nya ada 5. Nah, untuk jaraknya sendiri ini ada 6, kemudian ini 5 dan jarak tiap lantainya 3,7. Langsung kita masukin aja. Masukin 6, kemudian di sini 5. Kita klik use kostum karena kita ada perbedaan tinggi pada lantai dasar itu 4,5. Untuk selanjutnya kita tambahkan dengan 3,7. Gambar dari pemodelan. Untuk selanjutnya kita merencanakan material dengan kita klik define pada menu, kita pilih material, kemudian kita klik add new material. Nah, di sini kita gunakan yang user, terus kita pilih yang concrete. Nah, ini kita ubah jadi beton. Beton yang kita gunakan yaitu K350 atau FC-nya 30 MPa. Kemudian untuk warnanya ini bisa kita ganti. Kemudian untuk satuannya kita ubah dulu ke kilogram meter ataupun kilonewton, tidak masalah. Sesuai dengan pada soal yaitu berat jenis beton 24. Langsung kita masukin aja di sini 24.000. Kemudian kita ubah lagi newton milimeter karena itu satuannya MPa untuk ini dengan rumus 4700 dikali SIR akar dari kuat tekan 30. Kita enter. Kemudian ini kita ubah menjadi 3,4. Kemudian kita menggunakan baja tulangan, yaitu baja tulangan BJST sama BJ. Kita klik rebar, kita pilih OK. Nah, di sini kita ganti
jadi BCTS 40. Nah, kemudian ini kita ganti dulu satuannya ke kilometer meter, yaitu pada soal diketahui sebesar 78,5, dan untuk MI-nya, nah kemudian kita ganti lagi ke satuannya, ini kita ganti jadi 200.000 maksud saya. Nah untuk ini FGFU-nya diketahui juga 400 dan 570. 570. Kita klik OK. Nah berikutnya kita menggunakan baja tulangan polos 24, berarti kita klik lagi, kita add copy aja biar cepat. Untuk datanya ini kita ganti BJTP 24. Nah untuk ini kita sama, kemudian ini juga sama, untuk yang ini diganti, yaitu 240 dan 390. Sesuai dengan soalnya, yaitu 240 390. Kemudian kita ke membuat penampangnya, yaitu ada kolom, balok, dan plat. Nah langsung aja kita klik menu define, kemudian pilih section properties, pilih frame section. Nah ini kita klik add new property. Nah di sini kita pilih concrete. Nah di sini rectangular. Ini kita ganti namanya ke ukuran kolom yang kita rencanakan, yaitu 50, 50, dan di baloknya 30, 50. Ini ke 50, ada 50. Ini kita ganti ukurannya. Untuk warnanya kita bisa pilih di sini. Oke. Kemudian untuk materialnya kita gunakan beton K350. Kemudian ini kita ganti pada momen inersianya, yaitu 0,7. Dari mana didapatkan ini, yaitu dari tabel SNI 25. Tabel SNI yaitu standar dan momen inersia yang diizinkan, yaitu kolom 0,7 dan balok 0,35, plat 0,2. Oke. Kemudian di sini kita klik concrete. Untuk yang baja tulangan yang ini kita ganti jadi BJTP 24. Kemudian ini kolom, sudah, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kemudian untuk baloknya kita buat baru lagi, add property. Kita pilih rectangular. Ini kita ganti namanya B30x50. Kemudian ini ukurannya 0,5 sama 0,3. Kemudian ini kita ganti warnanya jadi warna biru. Kita klik OK. Sini materialnya kita ganti juga K350. Ini kita ubah sesuai dengan SNC tadi 0,35. Di ini kita klik konkretnya. Ini kita ganti jadi beam. Kemudian ini BJTP-nya BJTP 24. Kemudian untuk selimutnya kita 0,4 saja sesuai dengan SNI. Kita klik OK. Nah, ini kita sudah membuat untuk kolom dan baloknya. Kita juga membuat penampang pada platnya. Kita klik menu define, terus kita pilih section properties, kita pilih area section. Kita pilih ini cell, terus add section. Nah, plat yang kita gunakan yaitu ada P10 dan P12. P10 untuk atap dan P12 untuk lantai. Nah, ini kita ganti angkanya, ukurannya. Untuk warnanya kita diganti juga. Kita ubah jadi warna hijau.
Nah, ini tetap pakai seltin. Kemudian ini kita materialnya pakai yang K350. Kemudian di set modifier diubah, yaitu ini 0,25. Ini diganti sampai ke bending yang M12. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita add copy aja. Kita ganti namanya P12. Ini sama, ini juga tetap sama. Untuk warnanya kita ganti biar kita bisa bedain. Klik OK. Kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengaplikasian penampang yang kita buat ke dalam portal ini. Ya, dengan cara kita select dulu untuk bagian kolom. Kemudian kita klik assign, terus kita pilih frame, terus frame section. Kolom kita gunakan K50 kali sampai kita klik. Nah, di sini akan ada tertulis ukurannya K50 kali. Kemudian balok kita select dulu untuk baloknya. Kita pilih. Kemudian kita klik menu sign, kita pilih frame section. Nah, kita pilih yang balok 30x50. Lalu kita apply, kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan kalau kita gunakan B30x50 dan K50x50. Kemudian kita aplikasikan untuk penampang platnya. Nah, untuk platnya sendiri untuk pada atap itu nilai P10 dan pada plat lantai yaitu P12. Untuk kita tahu bahwa ini pada lantai atap atau lantai dasar, kita bisa lihat di sini. Kalau kita tekan yang sebelah kanan, maka ada tanda biru di sebelah kiri. Nah, ini sudah di atap atau biasanya di sini akan ada untuk pada jarak berapa. Nah, ini kita select dulu. Kita pilih. Nah, kemudian kita klik draw. Draw itu di sini. Habis itu kita pilih ini P10, kita select lagi. Nah, ini udah P10. Kemudian kita bisa naik ke bawah. Ini kita ganti jadi P12 untuk lantai. Untuk lihat hasilnya, apakah balok, kolom, dan platnya sudah masuk, hasil 3D-nya, kita bisa klik di sini, tanda checklist. Kemudian kita pilih general option, kita pilih section, dan ini kita klik extrude. Nah, ini kita klik apply to all windows, kita apply. Nah, bisa kita lihat di gambar kita ini, kalau untuk yang warna kuning tadi, ya P12, yang hijau P10, terus ini kolom 50x50, kemudian di balok 30x50. Nah, untuk selanjutnya kita mengganti tumpuannya karena yang kita menggunakan pondasi dalam, yaitu tumpuan yang digunakan adalah tumpuan jepit. Nah, ini kita ubah dulu. Nih, kita tahu di Z0 yaitu tumpuan, kita select semua. Kemudian kita pilih sign. Kita pilih restring. Nah, ini kita ganti jepit. Kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat udah ganti menjadi tumpuan jepit. Nah, ini kita kembalikan aja biar tidak berat. Kita ke standar aja. Kita klik apply. OK. Nah, perlu melakukan meshing pada plat lantai
agar beban-beban pada plat lantai akan terdistribusi secara merata pada struktur di sekitarnya. Nah, yaitu kita harus meng-select platnya. Cuman karena kayak gini susah, kita dengan cara dicepat aja. Kita pilih select, kemudian kita select, kita pilih properties, kita pilih yang area section. Nah, ini kita pilih semua, kita klik select, kita close. Nah, kemudian setelah itu kita klik assign, kita pilih area, kita pilih otomatis area mesh. Nah, ini kita pilih yang kedua, auto mesh area. Di sini kita bagi menjadi 10. Lalu kita pilih, kita klik OK. Nah, untuk permodelannya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pembebanan, menginput beban-beban yang ada pada struktur kita. Yaitu di sini udah ada di Excel aku. Di sini ada beban mati tambahan pada lantai atau SDL, kemudian ada beban mati tambahan pada atap, kemudian ada beban mati pada balok lantai, itu termasuk ke dalam SDL juga. Kemudian di sini ada beban hidup pada lantai dan beban hidup pada lantai atap. Nah, untuk beban mati tidak akan dihitung karena otomatis dihitung oleh aplikasi SAP 2000 yang sudah kita masukkan tadi, yaitu kolom, balok, dan platnya. Jadi kita langsung saja menghitung beban tambahan mati pada lantai, yaitu sebesar 0,79. Kemudian ini ada 0,34, beban hidupnya 0,25 dan 0,1. Oke, mungkin langsung aja kita ke SAP. Nah, untuk menginput bebannya kita klik di menu define, kemudian kita pilih load pattern. Kita pilih load pattern, kemudian kita klik di sini SDL. Kemudian di sini kita pilih yang super dead, kemudian untuk angkanya 0, kemudian kita ke add new, kemudian kita masukin lagi live dan hidupnya, ini juga add new, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik display, kemudian kita pilih show unformat sheet untuk biar tampak simple. Kemudian kita akan melakukan pada pembebanan pada beban atap dulu. Kita klik ini, kita select, kemudian kita pilih assign, kita pilih yang area load, kemudian kita pilih yang uniform cell. Nah, ini kita ganti jadi SDL. Nah, untuk angkanya kita lihat pada Excel kita, yaitu SDL pada beban atap sebesar 0,34. Ini 0,34. Kemudian ini kita ganti lagi. Oke. Kemudian ini kita klik PS untuk menseleksi yang tadi udah select. Kita klik assign lagi, pilih area load kembali, uniform cell. Nah, ini kita ganti live. Nah, untuk beban hidup pada lantai atap 0,1. Kita tulis di sini 0,1. Klik play. Nah, setelah itu kita select pada balok atap ini yang di pinggirnya, hanya yang di pinggir. Nah, kemudian kita pilih assign, kita pilih frame load ini, kemudian kita pilih distribute. Nah, ini kita ganti dulu jadi SDL, nanti masuk SDL. Untuk uniform load-nya kita lihat pada sini, ini beban dinding, yaitu dimana tambahan yang saya gunakan ini setinggi 1 meter, yaitu sebesar 8. Jadi kita masukin aja 8, terus kita klik apply, terus kita OK. Nah, kemudian untuk kita lihat juga, kita bisa klik di sini, kita klik display, lalu kita pilih show object load, kita pilih yang frame,
ganti ini SDL, kita klik oke. Nah ini sudah muncul ini beban beratnya. Nah kemudian untuk pada plat lantainya kita select dulu untuk semuanya yang plat lantai. Oke, udah semuanya. Kemudian setelah kita select semuanya, kita klik assign, kita pilih area load, kita pilih universal. Nah ini kita pilih live. Ini live berarti kita lihat beban live-nya pada lantai yaitu 0,25. Kita masuk ke 0,25. Kita klik apply. Kemudian kita PS lagi. Nah kemudian kita klik assign kembali. Kita pilih yang loads lagi, universal. Nah ini kita ganti jadi SDL dengan bebannya 0,79. Nah kemudian kita select lagi pada pinggir-pinggir dari plat lantai yaitu baloknya. Kita klik assign, kita pilih frame load, kita pilih yang distribute. Nah ini kita ganti SDL sudah. Untuk uniform load-nya kita lihat pada ini senilai 29,6. Kita masukin 29,6. Kita klik apply, kita klik OK. Nah di sini bisa kita lihat selanjutnya kita menambahkan beban gempa. Untuk beban gempa yang kita tambahkan yaitu gempa statis. Langsung aja kita klik di sini menu define, kita pilih load pattern, kemudian kita ganti namanya menjadi EQSA. Kemudian ini kita ganti jadi quake. Nah, untuk ini kita ganti ASCE 716 sesuai dengan SNI 2019. Terus kita klik add new. Kemudian kita buat juga arah Y-nya. Tinggal kita. Nah, kemudian kita klik pada EQSX untuk kita modify. Nah, di sini dibutuhkan data seismik yaitu SS, S1, kemudian long period-nya, kemudian kelasnya, terus ada respon, ada sistem. Untuk mendapatkan ini, kita bisa dari data seismik kita, yaitu di mana lokasi bangunan kita di Magetan, kemudian kelas statusnya tanah sedang, dan jenis bangunannya termasuk rumah sakit. Langsung aja, untuk data tersebut bisa kita dapat dari ini rsa.ciptakarya.pu.go.id dari Direktur Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan PUPR. Nah ini tuh bisa kita ganti menjadi nama kota kita. Untuk yang kita cari yaitu Magetan. Kita klik tampilkan. Nah nanti akan muncul. Untuk kelasnya kita tadi menggunakan kelas tanah sedang SD. Kita tunggu. Nah dari hasil ini didapatkan untuk SS-nya sebesar 0,8419, kemudian S1-nya 0,3942, dan periodenya 20. Nah, setelah itu kita masukkan ke data kita. Di sini kita termasuk kategori 4. Kenapa? Karena pada tabel 3 SNI
1726 ngasih tahu kalau misalnya rumah sakit termasuk kategori risiko. Kemudian dari tabel 3 kita tahu kalau misalnya di tabel 4 faktor keutamaan gempa kita yaitu 1,5 pada kategori risiko keempat. Nah, untuk SS-nya tadi kita dapat sebesar 0,849 dan S1-nya sebesar 0,3942. Kemudian periodenya 20. Nah, langsung aja kita masukin datanya. 0,8419 0,3942 terus periodenya tadi 20. Karena kita tanah sedang, kita pilih yang D, kelas D. Nah, nanti di sini akan muncul nilai SDS-nya secara otomatis dari SP1. Kemudian untuk selanjutnya untuk menentukan FA dan FV didapat dari SS yang kita ketahui yaitu 0,842. Kemudian di situ ada nilai SS yang diperoleh dari tabel di atas, di mana nilai 0,8 itu di antara 0,75 sama 1. Untuk nilai klasitusnya kita klasitus D, yaitu kita dapat 1,2 dan 1,1. Kemudian kita lakukan perbandingan dan didapatkan hasil FA-nya 1,163. Begitu pula pada nilai S1, karena nilainya di antara maka kita gunakan perbandingan. Nah, maka dari itu setelah itu kita akan mendapatkan nilai SDS, SD1, SMS, dan SM1. Kemudian dari data SDS dan SD1 kita lanjut ke tabel 8 di mana kategori desain seismik kita masuk ke dalam 0,5 lebih kecil dari SDS. SDS kita lebih besar dari 0,5 yaitu kategori 4 termasuk D. Kemudian di SD1 kita lebih besar dari 0,2 dan kita kategori 4 kita termasuk D. Untuk selanjutnya karena kita dapat DD maka kita mendapatkan kategori desainnya ke dalam SRPMK di mana sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, ini kita dapat KDS kita D, kemudian faktor reduksi kita gempanya didapat dari setelah kita pada tabel dan kategori kita tahu, kita ke tabel 12 SNI 1726. Nah, di sini ada sistem rangka pemikul momen. Nah, kita menggunakan rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Maka itu didapat nilai faktor reduksinya 8, kemudian ada faktor kuat lebihnya 3 dan faktor pembesarannya 5,5. Jadi langsung kita masukin aja. Di sini 8, 3, 5,5 dan untuk faktor keutamaan kita itu 1,5 karena kita masuk ke dalam kategori 4. Kemudian ini kita ganti user define, yang ini kita pilih global X karena ini pada arah suku X. Nah, untuk T di sini menggunakan Tmax atau periode fundamental, di mana kita harus menghitungnya dulu. Untuk dari SD1 yang sudah diketahui tadi, kita mendapatkan untuk SD1-nya lebih besar dari 0,4, maka koefisien CU kita 1,4. Kemudian pada tabel 18 kita rangka beton pemikul momen, maka kita menggunakan CT-nya 0,0466 dan X-nya 0,9. Nah, maka dilakukan perhitungan dengan rumus CT kali H dikali akar X. Didapatkan 0,7832 dan untuk Tmax-nya yaitu CU dikali T-min-nya. Dapat 1,09665. Ini yang kita masukin ke situ. 1,09665. Nah. Kemudian kita klik OK. Sama dengan EQSY tadi, kita modify. Ini kita ubah 0,8.
ini kita ganti jadi G karena pada sini G ini 1,9 klik OK. Setelah itu kita menentukan beban dinamik response spektrum. Langsung aja kita klik menu define, kita pilih function, lalu kita pilih response spektrum. Nah, kita pilih ini yang ASC 716 sesuai dengan kita klik add new. Terus akan muncul seperti ini. Untuk namanya kita ganti aja jadi respons spektrum daerah aku aja, yaitu Magetan. Kemudian di sini SS-nya tadi yang sudah kita 0,8419 terus 0,394 dan 8419 20, kemudian kita berhenti. Oke, setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik define, terus kita pilih load case. Kemudian kita add new load case. Ini kita ganti namanya EQDX. Sama kita buat di sini yang response spektrum. Kita ganti response spektrum. Kemudian kita buat ini di sini U1. Di sini scale factor yang kita gunakan itu dapat hitungan dari ini skala gempa, di mana I itu faktor utamanya 1,5, kemudian gravitas 9,81, kemudian R-nya 8. Didapatlah dari perhitungan I kali G per R dapatnya 1,8394. Kita masukin 1,8394. Kemudian kita add, klik OK. Nah, untuk biar tidak lama kita klik EQDX nya, kemudian kita klik add copy saja. Ini kita ganti jadi U2. Kita modify, kemudian kita klik OK. Ini sepertinya kelebihan, bisa kita hapus saja. Kita lihat dulu. Kita hapus saja karena ini tidak dipakai. Yang ini kita ubah dulu namanya menjadi EQDY. Klik OK. Kemudian kita menentukan massa struktur, yaitu kita klik define, kemudian kita pilih mass source. Nah, di sini kita klik modify.
kita pilih yang spesifik, kemudian kita add untuk date-nya 1, kemudian untuk SDL-nya juga 1, kemudian untuk live-nya 0,3. Lalu kita klik OK, kemudian OK lagi. Kita harus menentukan setiap lantai sebagai diafragma, yang artinya apabila terjadi gempa, maka plat akan menyeimbangkan kekakuan, jadi memberikan kekakuan pada struktur. Langsung aja kita pilih dengan kita Ctrl A, select all, kemudian kita pilih assign, ke join, terus pilih constraint, Oke, kita klik Define Zone Constraint. Kemudian ini kita pilih diafragma, kita add new. Untuk ininya kita pilih yang Z axis, kemudian yang ini kita klik. Kemudian kita oke. Kemudian kita pilih diap 1, kita klik oke. Juga kita diap apply, lalu kita pilih OK. Untuk memeriksa apakah diafragma sudah masuk atau belum, kita bisa klik pada ujung, kita klik kanan. Nah, di sini sudah ada tertera yaitu diafragma, diap 1, 2, 3, kita klik OK. Selanjutnya kita melakukan kombinasi beban sesuai dengan SNI. Nah, untuk kombinasi pembebanannya ada 18 kombinasi. Nah, bisa kita lihat ini sesuai dengan kombinasi pembebanan SNI 2847 2019. Sebelumnya untuk mengisi pada combo 3 sampai combo 18 ada aturan yang mana untuk pembebanannya menggunakan rumus 1,2 ditambah 0,2 dikali SDS yang sudah kita diketahui. Nah, ini ada 0,9 juga dikurang 0,2 kali SDS. Untuk perhitungannya didapat nilainya 1,33 dan 0,77. Nah, untuk pembebanannya langsung aja kita di SAP 2000-nya dengan cara kita klik define, kemudian kita pilih load combination, kita pilih add new combination. Nah, ini combo 1 kita masukin untuk tadi date-nya itu sebesar, kita masukin sesuai ini yaitu date-nya 1,4, kemudian ada 1,2, 1,2, 1,6 dan seterusnya. Kemudian kita add copy of combo. Untuk combo 2 nya ini kita ubah 1,2, kita modify bawahnya 1,2, terus yang ininya kita pakai nilai ini 1,6, kita add, kita klik OK. Kemudian kita tambahin lagi combo ketiga. Combo ketiga menggunakan combo ketiga menggunakan 1,33D ditambah 1,33 SDL tambah 1 LL ditambah 1 EDX tambah 0,3 EDI. Ini berarti ditambah
Oke, setelah sudah sampai combo 18, kita klik oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis. Kita klik di sini analyze. Kemudian kita pilih set analyze option. Kemudian kita yang pilih set frame. Oke. Kita klik set load case to run. Kita pilih run. Bisa kita lihat untuk dari deformatnya, deformat pada beban mati. Kemudian kita lanjut ke melakukan pengontrolan, yaitu pengontrolan untuk analisis beban gempa dinamis. Nah, di sini ada 3 pengontrolan. Yang pertama jumlah ragam, yang kedua ada perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Kemudian yang terakhir ada simpangan antar lantai. Nah, untuk yang pertama jumlah ragam, syaratnya yaitu partisipasi massanya harus 90%. Nah, langsung aja buat datanya kita ambil dari SAP. Kita klik di sini display, kemudian kita pilih show table. Kita pilih yang struktur output, kemudian kita pilih model information, pilih yang predictable model participating mass ratios. Yang ini kita pilih yang atas, lalu kita klik OK, kemudian kita pilih OK. Nah, ini sudah keluar. Untuk datanya kita ekspor dulu ke Excel. Kita klik file, export ke tabel ke Excel. Ya, sudah ada. Kemudian ini kita copy. Kita masukin ke tabel kita yang ada di sini. Kita klik. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini tertulis kata oke. Terus kita klik, kita kontrol paste. Nah, untuk syarat pertama kita sudah lulus, yaitu partisipasi massa kita udah lebih besar dari 90%. Jika tidak, maka dilakukan penambahan jumlah mod atau modal modify load case-nya. Untuk selanjutnya kita cek kontrol pada perbandingan geser dasar statis dan dinamis, yaitu kita langsung aja buat ke kita klik di sini display, kemudian kita pilih show table, kemudian di sini kita ganti. Kita pilih untuk base reaction-nya, kemudian select load case-nya kita ganti untuk yang earthquake aja. Ini ada 4. Kemudian kita klik OK, kemudian kita pilih OK. Nah, ini untuk datanya kita ekspor juga ke Excel. Untuk datanya di sini ada EQDY, EQSX, EQSY, EQDX. Untuk datanya kita di sini yaitu urutannya EQSX, EQSY, EQDX, EQDY. Mungkin kita copy satu-satu ya biar dia tidak terserak, karena untuk rumusnya udah sesuai dengan ini dulu EQSX. Ternyata pada kontrol kedua kita ini tidak oke, tidak lulus syarat, maka kita lakukan untuk pada kita kalikan dengan faktor skalanya, faktor skala ini. Langsung aja kita masuk ke
SAP-nya. Ini kita down. Nah, kita klik di sini define. Kemudian kita buka gemboknya dulu. Kemudian kita klik define, kita pilih case. Nah, kita ganti di bagian EKIDY-nya dulu. Define. Nah, ini kita kali dengan skala faktornya, kita kali dengan skala faktor. Besaran skala faktornya itu tadi untuk ini Y ya, EKIDY ya. Untuk yang Y kita kali 1,9034. 1,9034. Kita modify, kita klik OK. Kemudian untuk yang EKIDX-nya juga kita ganti, kita modify. Ini kita kali dengan di sini 1. Di sini untuk skala faktor yang arah X 1,9914. 1,9914. Kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Terus kita analisis kembali. Kita klik display, kemudian kita klik lagi show table. Kita pilih yang tadi, yaitu base reaction, terus select loads-nya juga yang itu, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah keluar datanya, kita ekspor lagi. Nah, ini kita sesuaikan lagi untuk datanya. Kita copy. Nah, di sini untuk array-nya sudah oke, akan tetapi untuk RX-nya belum. Nah, untuk itu ini hanya perlu untuk dinamiknya naik. Maka dari itu untuk di bagian itunya hanya dikurang sekitar 0,01 atau ditambah. Oke, nah untuk syarat keduanya kita ini sudah oke. Kemudian kita lanjut kontrol ketiganya, yaitu di sini simpangan antar lantai. Nah, untuk tabel 20 ini karena kita pada kategori resiko 4, maka yang kita gunakan yaitu 0,015, yaitu di dalam perhitungan untuk delta X-nya.
lebih, karena delta X harus lebih kecil dari delta A. Delta A sendiri yaitu 0,015 Hx yang kita gunakan. Nah, untuk tabelnya ini langsung aja kita ke SAP-nya, kita down. Nah, ini kita klik ke di format dulu. Nah, di sini kita klik tiap ujung-ujungnya. Untuk sampel, terserah mau di ujung mana. Kita klik di setiap titik poinnya. Kemudian kita pilih garis centang di sini untuk menampilkan labelnya, yaitu angka-angkanya. Kita klik OK. Nah, di sini ada kelihatan dari angka 176 sampai dengan 182. Lalu kita langsung ke display. Untuk datanya ke display, kita pilih show table. Lalu kita di sini ganti. Jadi ini kita matiin dulu. Kita pilih yang join output. Kita pilih yang displacement. Nah, pilih yang table join displacement. Nah, untuk load case-nya kita pilih yang hanya untuk EQD X sama EQD Y. Nah, kita klik OK. Ini kita pilih selection only, terus kita klik OK. Nah, di sini udah ada buat data kita, langsung aja kita ekspor ke Excel. Kita klik di Excel. Oke, sudah ada, langsung aja kita copy. Kita masukkan ke analisis ini. Kita Ctrl V. Maka perhitungan di bawah akan otomatis masuk. Untuk HS-nya ini kita sesuaikan dengan tinggi kita dan ini berapa lantai kita. Nah, berarti di sini untuk simpangan lantainya oke, maka kita tidak perlu melakukan pembesaran pada penampangnya. Selanjutnya kita ke tahap desain. Kita pilih klik icon di sini, icon kotak, terus kita pilih yang view revise ini. Nah, di sini kita ganti untuk AC-nya 318/11 sudah sesuai. Kemudian untuk seismiknya kita menggunakan kategori D, tanah sedang. Kemudian untuk SDS-nya ini kita ganti sesuai dengan perhitungan kita. Untuk SDS-nya di sini kita dapat nilainya 0,65. Jadi kita masukin aja. Untuk ini 0,65 SDS-nya. Nah, udah. Untuk yang diubah hanya itu aja. Kemudian kita klik OK. Kemudian lanjut kita ke Ctrl A. Kita Ctrl A. Kemudian kita pilih yang ini, yang di bawah overweight. Nah, yang untuk framing type-nya kita ganti menjadi sway spesial. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik lagi pada icon pojok ini. Kita pilih select design combos. Nah, untuk kombinasinya kita pilih semua. Kita add ke sini. Lalu ini kita matiin, kita uncheck, terus kita klik OK. Kemudian kita buka ini dulu sebelum kita analyze kembali. Kita analyze, kita analyze.
setelah kita run analyze, untuk melihat besaran-besaran gaya normal, kemudian momen, kemudian resultan seperti pada video yang pernah saya buat, kalian bisa klik pada poin ketiga, gambar ketiga ini, kalian pilih untuk frame. Nah, untuk mengetahui beban gaya aksial, kalian bisa ubah dulu saja. Nah, ini kita pilih yang aksial, terus ini kita show values, kita apply. Nah, untuk untuk gaya aksialnya ini, kemudian kita bisa pilih untuk gaya ini, kita pilih. Nah, untuk gaya ininya ini, kemudian untuk momennya gaya lintang. Untuk momennya ini, untuk arah XYZ bisa kita ganti. Itu modal. Kalau untuk mau kita ketahui, ini ada date-nya, kita play. Nah, ini untuk yang beban matinya. Oke. Kemudian untuk mengetahui resultannya, kita bisa pilih yang di join. Kemudian ini kita pilih get. Kemudian kita pilih play. Nah, ini untuk mengetahui resultan-resultannya. Untuk mengetahui pada plat lantainya juga bisa, kita klik di sini, pilih cell. Sebelumnya ini kita ganti menjadi XY. Nah, XY. Nah, ini bisa kita pilih M11 untuk arah X, M11 untuk arah X, M22 untuk arah Y. Kita pilih. Sini bisa kita ganti misal combo 2. Kita mau coba untuk combo 2. Nah, kita klik OK. Ini untuk arah Y-nya, kemudian untuk arah X-nya tinggal diganti jadi yang M11. Nah, untuk warna merah ini itu merupakan tulangan pada daerah tumpuan. Kita bisa klik kanan untuk melihat gambar warnanya. Nah, di sini bisa kita lihat ini untuk yang warna merah, ini daerah untuk tulangan tumpuan. Kemudian yang warna biru ini yang di tengah, ini masuk ke dalam tulangan daerah lapangan, jadi tulangan lapangan. Untuk bisa melihat ini, kalian tinggal klik kanan saja. Untuk mengetahui aman tidaknya struktur ini, kita bisa mengeceknya melalui klik icon ini. Kemudian kita pilih Start Design Checkup struktur.
setelah kita start tadi, kemudian kita klik lagi untuk di pojokan, kita pilih yang very analysis as design. Nah, di sini ada tulisannya analysis and design selection match for all concrete frame. Berarti ini tandanya sudah oke, sudah masuk semua. Kemudian kita cek lagi untuk verify all member password. Nah, di sini juga untuk all concrete frame pass-nya sudah oke juga. Kita klik oke. Oke, selanjutnya setelah kita menganalisis dan mengetahui untuk desain ini sudah aman, selanjutnya kita ke desain dimensi penulangan. Jadi untuk mengetahui luas tulangan ini, kita bisa klik pada icon ini, kita pilih display design info, kita pilih di sini yang longitudinal, yaitu tulangan utama. Oke. Nah, ini untuk satuannya biasanya digunakan yaitu Newton millimeter. Nah, di sini ada beberapa luas tulangan pada baloknya. Yang kita gunakan yaitu sebagai sampelnya saja, kita ambil yang terbesar untuk perhitungan dari luas penulangannya. Nah, untuk mengkonversi dari luas penulangan ini menjadi banyak tulangannya dan diameter tulangannya, kita menggunakan Excel yang udah disediain, yaitu dimana di sini bisa kita ketahui untuk diameternya berapa, kemudian jumlahnya berapa, dan sudah memenuhi syarat apa belum, seperti itu. Mungkin langsung aja di sini untuk pembacaannya pada luas tulangan ini, di sini terdapat yang sebelah sini itu termasuk tulangan pada tumpuan atas, yang ini tulangan pada tumpuan bawah, kemudian yang ini lapangan atas dan ini lapangan bawah. Sama ini juga tumpuan, ini juga tumpuan. Nah, untuk yang kita gunakan, kita pilih contohnya yang ini saja. Kemudian kita langsung masuk aja ke perhitungan Excelnya. Nah, untuk bentang dari baloknya itu yaitu 5.000, kemudian bentang bersihnya itu 5.000 dikurang sama kolomnya. Kemudian panjang kolom tegaknya itu 500 dan panjang kolom lebar kolomnya ditempel balok. Kemudian untuk tebal selimutnya kita 40 mm, kita 30. Kemudian untuk lelehnya 400. Nah, untuk gaya aksial ini pada balok kita bisa ketahui dari SAP. Kita klik dulu untuk balok yang kita inginkan. Nih. Nah, kita klik kanan. Nah, di sini kita tahu beban yang digunakan yaitu combo 10. Kita oke. Nah, untuk mengetahui gayanya, kita klik di sini. Kita pilih frame cables. Kemudian kita pilih yang axial force dengan combo 10, kita klik oke. Nah, untuk satuannya jangan lupa diganti kilonewton. Kemudian kita klik batang baloknya ke kanan. Nah, di sini sudah ada pada combo 10 yaitu besar aksialnya 10,79. Kita masukin aja sebesar 10,79. Nah, setelah itu kita melakukan desain dari tulangannya. Balok yang kita gunakan yaitu 300 kali 500. Nah, untuk tinggi efektif balok yaitu tinggi dikurangi tebal selimut. Nah, untuk di sini kita membutuhkan AS perlu, yaitu pada tumpuan atas dan bawah, terus lapangan atas dan bawah. Nah, yang seperti udah kita lihat tadi, ini kita ubah dulu biar kita tahu luasnya. Kita klik ini display, kita pilih yang tulang utama. Nah, ini kita ubah lagi ke Newton. Sini untuk yang atasnya yaitu sebesar 2064, itu tumpuan atas, tumpuan bawah 964, lalu untuk lapangan atas 476 dan lapangan bawah 79.
tulis 204, 2064, kemudian yang bawahnya 964, 4, kemudian bawahnya lagi yang ini atasnya 476, 734, 476, 734. Oke. Nah, kemudian kita akan merencanakan atau mendesain kita mau menggunakan diameter berapa untuk penulangannya dan jumlahnya. Nah, untuk memenuhi syarat-syaratnya. Nah, di sini syaratnya ada syarat gaya aksial, tinggi efektif, lebar 1, lebar 2, kemudian ada syarat AS-nya, kemudian ada jaraknya, syarat jaraknya. Nah, kita coba menggunakan diameter 19 dengan jumlah ini mungkin 4, 2, 4, 2 aja. Nah, ternyata setelah kita lihat pada syaratnya ada syarat AS yang belum oke pada bagian tumpuannya. Maka dari itu kita rubah untuk diameternya, mungkin menggunakan diameter 24. Ternyata masih belum terubah juga. Mungkin kita naikin lagi menjadi diameter 26. Nah, ternyata setelah kita memakai diameter 26, untuk syaratnya sudah terpenuhi semua. Maka dari itu untuk balok 300 x 500 penulangan yang digunakan yaitu diameter 26 pada tumpuan atas dengan sebanyak 4, kemudian pada tumpuan bawah diameter 26 dengan sebanyak 2, kemudian pada lapangan diameter 26 juga sebanyak 2, dan pada lapangan bawah dengan diameter 26 sebanyak 4. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung desain balok geser. Nah, untuk data ini sama seperti di depan tadi. Kemudian untuk data ini juga sama. Nah, di sini kita memerlukan S perlunya, AV atau S perlu. Nah, untuk mengetahui ini kita langsung aja ke Sub, kita klik ini. Kita klik icon ini, kita pilih display. Kemudian ini kita ganti menjadi sisir. Kita klik OK. Nah, untuk S perlunya itu kita dapat dari ini untuk tumpuan dan ini untuk yang lapangan, yaitu 2,331, 2,331, sama satu lagi yang lapangan 1,8. Nah, untuk yang kita gunakan diameternya kita coba 14 dengan jumlah kaki 2. Nah, dari desain tulangan geser balok ini untuk diameter 14 dengan jumlah kaki 2, untuk cek spasinya kita memakai S-Max. Nah, semakin kita pakai spasinya ini semakin itu tinggi, maka dia semakin kuat. Nah, dari itu untuk pada lapangannya dia menggunakan pakai S perlu, yaitu 165. Maka dari itu ini yang kita gunakan, yaitu yang jadi untuk ukuran balok 300 x 500 untuk tulangan gesernya menggunakan diameter 14 sebanyak 2 dengan jarak 110, dan untuk pada lapangannya menggunakan diameter 14 juga sebanyak 2 pada jarak 150. Kemudian selanjutnya kita menghitung desain tulangan utama kolom. Nah, ini kita isi dulu tinggi kolomnya, yaitu 4.500 pada lantai dasar. Kemudian itu kolomnya 600 x 600 ukurannya.
kuat tekan betonnya 30, yang ini 400. Terus untuk gaya aksial PU kolom, kita lihat di set. Ini kita klik, kemudian kita ganti dulu XZ atau XY. Kemudian kita pilih salah satu, lalu kita klik ini, kita pilih frame, kita klik OK. Untuk satuannya jangan lupa diganti kilometer. Nah, kita pencet aja. Nah, di sini diketahui untuk aksialnya sebesar 2492,918. Kita masukin aja langsung 2000. Salah ini teman-teman. Kemudian ini kan kolom kita yang di sini kita pakai yaitu kolom 600 x 600. Terus kita lihat untuk AS perlunya dari sana juga. Ini kita klik dulu, kita pilih ini, kita klik display design info. Ini kita ganti ke login. Nah, tadi yang kita gunakan ini untuk besarannya yaitu 0,007. Ini diubah dulu ke Newton millimeter. Nah, di sini kita ada sebesar 733. Kemudian kita rencanakan untuk desain tulang utama kolomnya, kita mau menggunakan diameter 26 sebanyak 4 mungkin. Nah, ternyata untuk syarat terpasangnya belum oke, dan ini juga belum oke. Kita coba 19. Kita coba 19. Sebenarnya sudah oke. Oke, mungkin kita coba ukuran 30, diameternya 32 dengan jumlah 10. Nah, dia sudah oke. Maka untuk desain tulangan utama kolom 600 x 600 dipasang tulangan diameter 32 sebanyak 10. Oke, selanjutnya kita menghitung desain tulangan geser kolom.
Nah, di sini untuk data-data sebelumnya sama dengan di depan. Di sini kita menggunakan as per law-nya itu kita ketahui dari ini, kita klik, kemudian kita pilih display. Ini kita ganti jadi slide. Nah, ini kita ketahui. Kemudian kita lihat ada sebesar 0,718. Kemudian kita lihat di sini ada nilainya, yaitu sebesar 0,78. Kita 0,718. Untuk ya kita untuk mendesainnya kita mencoba dengan bisa diameter 13 mungkin. Karena kita dapatnya pakai S-Max, makanya kita menggunakan yang 150. Jadi dapat disimpulkan untuk kolom pendesainan tulang geser kolom 600x600 yang digunakan yaitu diameter 13 dan sebanyak 3 dengan jarak 150. Selanjutnya kita yaitu ke penulangan. Tulangan yang kita gunakan yaitu 120 dan 100. Ini belumnya. Oke, selanjutnya kita menghitung desain tulangan plat lantai. Nah, untuk plat lantai yang kita hitung yaitu ada 120 sama yang 100. Nah, untuk data yang kita butuhkan di sini ada yaitu MU yang mana kita dapat dari S5. Nah, ini kita ubah dulu menjadi kita gunakan yang 120 itu pada plat lantai. Nah, ini paling bawah, kemudian lantai 1 dan lantai 2. Nah, lantai 1 itu juga menggunakan plat lantai 120. Terus kita pilih aja, kita klik platnya, kita kemudian klik ini, kita pilih yang fail, kemudian ini kita ganti kombinasi 2 karena ini termasuk kepada kombinasi dengan nilai terbesar. Ini kita pilih M11, kemudian kita pilih, kita langsung oke aja. Untuk satuannya jangan lupa diubah lagi ke meter. Di sini sudah bisa kita lihat untuk pada platnya. Nah, untuk yang kita perlukan di sini yaitu nilai M. Maka kita klik pada arah tumpuan dan lapangan. Di sini arah tumpuan dan di sini arah lapangan. Kemudian langsung saja tumpuan yang merah dan yang biru lapangan seperti yang sudah saya bilang jelas di awal. Nah, langsung aja kita pilih yang di sini. Yaitu 6,98.
untuk ini tumpuannya 6,711. Kemudian untuk lapangannya kita pilih sini, yaitu 3,77. Sekalian saja untuk kita cari dulu nilai AS-nya pada 10, jadi kita langsung ini lantai atap paling atas, ini lantai paling atas, maka untuk arah Y-nya ini kita masih menggunakan arah Y, kita pinjam ke sana di kanan, terus kita di sini sebesar 4,943. 5,051. Untuk lapangannya kita tulis di sini. Itu untuk arah Y. Kemudian untuk arah X-nya kita ganti, kita klik lagi scale, kita pakai yang M11. Nah, ini kita klik di sini. Itu sebesar 4,707. 4,707. Terus ini kita klik. Sini kita pilih yang dari sini. Ini 2,138. Nah, kemudian kita menentukan diameter dan jarak yang akan kita rencanakan. Kita coba dengan diameter 10 dahulu. Jaraknya yang tumpuan kita coba dengan jarak 100, yang lapangan 150. Betonnya 30 dan mutu bajanya 400. Nah, bisa dilihat untuk cek kapasitasnya, ternyata untuk rencana dari desain tulangan dengan diameter 10 dan jarak 100 dan 150 sudah oke semua. Maka dari itu untuk tebal plat yang di lantai, kemudian pada lantai atap yang 100 bisa digunakan dengan diameter 10 dan jarak 100 untuk tumpuan, dan pada lapangan diameter 10 pada jarak 150.
Kita sudah selesai untuk menghitung dari desain penulangan yang kita hitung, yaitu tadi pada desain balok kelentur, pada balok utama, pada tulangan utama, kemudian tulangan geser kolom dan penulangan pelat lantai.